Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaniatul Maufiroh, NIM I01218034 dari Prodi Ilmu Politik kelas B semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Maksud dari pembuatan video ini tidak lain yaitu ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, di mana tema yang saya angkat yaitu pemikiran politik dari salah satu tokoh Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Gus Dur merupakan salah satu tokoh politik nasional yang dimiliki bangsa ini. Beliau terkenal fenomenal dan kontroversial. Pemikiran politik yang luar biasa itu melainkan juga langkah politiknya yang cenderung nyeleneh, melawan arus dan kontroversi. Bukan hanya lawan politiknya yang dibuat bingung, kawan politiknya pun kerap sulit untuk sekedar menangkap maksud dan tujuan dari sikap politiknya. Semua itu berangkat dari keterbatasan pengetahuan kita dalam memahami sikap dan tindakan politiknya. Diharapkan dari video ini kita bisa memberi semangat dan daya juang kepada pembaca atau kepada penonton tentang pemikiran politik mantan Presiden Republik Indonesia keempat ini. Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang unik dan pemikirannya tergolong tipikal bagi kebanyakan orang. Beliau dikategorikan sebagai non-tradisionalis konservatif, bukan pula modernis Islam. Kan tetapi dia seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi, serta seorang cendekiawan yang telah menciptakan atau membuat suatu karya intelektual, diantaranya mengenai hubungan agama dan negara, Pancasila, pluralisme, demokratisasi, dan pribumisasi. Berbicara tentang pemikiran Gus Dur mengenai Islam dan negara, masalah relasi Islam dan negara itu merupakan salah satu hal yang penting dalam pemikiran Gus Dur. Oleh sebab itu banyak orang yang melakukan kajian atau review terhadap tulisan tersebut atau karya atau pemikiran Gus Dur yang tersebut. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Gus Dur mengenai relasi Islam dan negara dapat digolongkan sebagai pemikiran yang sekularistik, yaitu pemisahan antara agama dan negara, yang dimana sejalan dengan pemikiran Ali Abdul Ar-Razik. Dalam pemikiran Gus Dur tentang Islam dan negara, Gus Dur bukan seorang ideologi Islam yang menciptakan terbentuknya masyarakat Islam secara keseluruhan, dan juga bukan sosok seorang sekuler yang mana hendak memisahkan antara Islam dan negara. Namun, Gus Dur itu menganggap bahwa kesejahteraan manusia sebagai dasar manfaat dari adanya politik. Dengan demikian, Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik, meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam. Pada konsep Islam tentang negara di sini, Gus Dur beranggapan bahwa Islam itu sebagai jalan hidup yang bukan bahkan tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara, karena sepanjang Gus Dur mempelajari tentang Islam itu belum menemukan. Jadi tidak salah jika disimpulkan memang Islam itu tidak memiliki konsep bagaimana negara itu dibuat, dipertahankan, dan dijalankan. Namun fundamental dari jawaban itu tidak adanya pendapat yang menguatkan bahwa Islam tentang dunia Islam
Tapi ada dua hal yang ada terkaitannya dengan hal tersebut. Pertama, Islam itu tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Dan yang kedua, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam itu juga tidak jelas ukurannya. Apabila Islam itu dijadikan sebagai ideologi negara, menurut Gus Dur berarti akan membuka peluang intervensi negara terhadap agama dan politisasi agama. Padahal ajaran-ajaran agama itu sendiri bersifat privat yang berjalan di kalangan masyarakat melalui persuasif, bukan melalui perundangan negara yang bersifat kohesif. Selanjutnya, Gus Dur sendiri menyatakan bahwa agama merupakan dimensi privat yang paling independen dari manusia dan tidak boleh diintervensi oleh negara yang bersifat publik. Bagi Gus Dur, Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, toleran, dan keadilan. Untuk itu, Gus Dur sepakat dengan aksioma bahwa Islam itu merupakan agama kebebasan atau agama pembebasan yang lahir dalam konteks protes terhadap ketidakadilan di tengah konversial Arab dengan nilai-nilai dasarnya seperti musyawarah, persamaan, dan keadilan. Ada 3 pilar pemikiran Gus Dur terkait negara, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa Islam itu harus secara aktif dan substantif atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan yang semakin hari semakin modern atau semakin maju. Yang kedua, keyakinannya bahwa dalam konteks Indonesia, Islam itu tidak boleh menjadi agama negara. Dan yang terakhir, Islam itu harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis, dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif. Untuk pandangan Gus Dur sendiri mengenai Pancasila, beliau pernah mengatakan bahwa Pancasila itu ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa. Sedangkan Islam itu menjadi akidah dalam kehidupan kaum muslim. Jadi Pancasila itu fundamental dalam suatu agama Islam yang lebih utama. Beliau menempatkan Pancasila dan Islam itu secara proporsional, yang mana Pancasila sebagai landasan konstitusional bernegara. Di sisi lain, Islam merupakan akidah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila tentu tidak akan mampu mengganti akidah, sebab akidah berkaitan dengan dasar keyakinan hidup yang paling utama, sementara landasan konstitusional terkait dengan kebutuhan kehidupan kolektif bernegara. Beliau juga mengatakan bahwa umat Islam itu harus berpegang teguh pada Pancasila. Ia memahami Pancasila itu merupakan syarat bagi demokratisasi serta perkembangan Islam dalam konteks nasional. Berbicara tentang pluralisme, menurut Gus Dur, beliau itu berpendapat bahwa nilai-nilai Indonesia yang harus dijunjung tinggi yaitu berupa kesadaran solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa mengucilkan sesama, dan dimana beliau itu lebih mengutamakan kelompok-kelompok yang lebih sempit, nilai-nilai yang menampilkan watak dan masih diimbangi oleh rasa keagamaan yang kuat. Kesediaan mengenai demokrasi menurut pandangan Gus Dur, yaitu Gus Dur berpendapat bahwa perlu dilakukan upaya untuk saling memahami dalam konteks kedewasaan demokrasi. Harapan Gus Dur kalau saja masyarakat itu hidup dalam iklim demokratis
insya Allah Islam akan terjamin. Ini merupakan himbauan kepada orang-orang yang fanatik terhadap simbol-simbol Islam. Gus Dur berharap juga yang didambakan rakyat Indonesia yaitu hadirnya sebuah negara yang demokrasi, di mana negara itu masyarakatnya memiliki kebebasan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari tanpa memperdulikan perbedaan agama, adat istiadat, pandangan hidup, dan sebagainya. Demokrasi sendiri itu mestinya berlandasan kedaulatan hukum serta kesamaan tiap-tiap warga negara tanpa ada membedakan suku, ras, agama. Dan demokrasi itu tidak sekedar berhenti pada tataran prosedural belaka, namun ada bukti nyata yang harus ada untuk masyarakat. Tapi demokrasi sendiri mestinya tidak dapat mestinya dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat, terlebih untuk masyarakat yang merasa tertindas baik itu dari segi ekonomi maupun hukum. Itulah hal yang harus dipertanyakan, apakah Indonesia sendiri itu sudah menerapkan demokrasi dengan baik dan benar. Jadi konsep demokrasi menurut gagasan Gus Dur itu lebih melaksanakan konkret-konkret nilai demokrasi di ranah masyarakat, tidak hanya di lembaga formal atau orang-orang formal saja. Jadi ada 3 hal pokok dari demokrasi, yaitu yang pertama kebebasan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga musyawarah. Kebebasan dalam hal ini yaitu kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Yang kedua yaitu keadilan, di mana keadilan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang atas, orang-orang bawah pun juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga musyawarah, di mana musyawarah sendiri itu merupakan suatu forum atau suatu kegiatan yang guna untuk memperoleh suatu keputusan dalam untuk menciptakan keadilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa ilal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.